Hai, halo malam semua. Oke, kita mau bahas materi SMA ya. Maaf ya, telat ya, harusnya 6:30 tadi. Tapi jaringan wifi-nya tadi jelek banget. Hai. Oke, hari ini kita mau belajar materi SMA ya. Yang merasa SMA boleh ikut belajar. Oke, udah siap belajar? Kita belajar ini ya, materi logaritma. Matriks sedikit kali ya, karena dari kemarin banyak yang request matriks. Padahal matriks itu saya udah bahas 3 kali di live kalau nggak salah. Oke, matriks sedikit aja ya. Oke, kita mau masuk logaritma ya. Kalian harus tahu rumusnya dulu ya. Pada tahu nggak nih? Oke, kita mulai ya. Mulai sekarang atau tunggu dulu? Yo, kita belajar rumus logaritma dulu ya, ngafalin ya. Oke, sifat logaritma ya, kalian harus tahu. Kalau mau bisa ngerjain logaritma, sebelumnya eksponen juga harus tahu. Eksponen sama logaritma nyambung ya, jadi kalau mau belajar, mau bisa logaritma harus bisa dulu eksponen. Nah, selain itu harus juga tahu sifat-sifat logaritma ya. Oke, bentuk logaritma. Misalnya A log B sama dengan C nih. Mau dirubah ke bentuk eksponen atau pangkat. Pada tahu nggak? Pada tahu nggak nih rumusnya? Hafalin ya. Kalau bentuknya logaritma mau dibentuk jadi eksponen. Itu rumusnya B sama dengan A pangkat C gitu ya. Nah, aplikasi di soalnya gimana? Aplikasi di soalnya misalnya, diketahuinya gini misalnya. Ntar aku cari dulu soalnya ya. Misalnya X plus 1 log 32 adalah 5. Nah, suruh cari nilai X-nya nih. Nah, kalau ketemu bentuknya kayak gini, buat nyari X, nah kalian harus ubah ya logaritmanya bentuknya jadi bentuk pangkat. Tadi aku bahas itu, kamu kabur ya. Aku bahas tadi itu di akhir live SD ya. Tadi pecahan biasa ke desimal. Loh, kamu kemana? Nonton di YouTube aja ya, di siaran ulang nanti ya. Sekarang lagi bahas materi SMA ya. Oke, nah ini ya. Jadi kalian lihat ya, A-nya itu X plus 1. Oke, nggak aku pakai spidol warna lain. Nah ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Jadi cara cari X-nya kalian rubah ya. Nah ikutin rumus, B sama dengan A pangkat C. Ikutin B 32 kan. 32 sama dengan A-nya berarti X plus 1 pangkat 5. Nah kalau udah gini gimana nih cari X-nya? Ada yang tahu? Gimana cari X-nya? Pada tahu nggak?
Karena pangkat 5, jadi kiri kanannya kalian harus rubah jadi pangkat 5 juga ya, persamaan eksponen ya. Biar kita bisa hitung. Komentarnya geser, komentarnya geser. Kalau komentarnya ngeganggu, komentarnya bisa digeser. Komentarnya bisa digeser ya. Kalian geser. Bisa kok geser kiri apa kanan, saya lupa. Bisa hilang kok itu komentar. Oke, 32-nya kalian rubah ya. Jadi karena ini pangkat 5, ini harus dirubah jadi pangkat 5. Ada yang tahu 32 berapa pangkat 5? Iya, benar banget. 2 pangkat 5. Sip. Oke, karena pakai sifat eksponen ya. Kalau pangkatnya sama, ini pangkatnya bisa hilang ya. Jadi tinggal 2 sama dengan X plus 1. Oke, ini sifat 1 ya. Jadi ingat ya. Kalau X-nya ada di dalam sini, di dalam logaritmanya. Nah, cari X-nya pakai rumus yang pangkat ya, biar gampang ya. Ini tinggal pindah 2 saja. Beres deh. Oke, kita masuk sifat kedua. Waktu itu udah bahas sifat ini ya. Waktu itu udah beberapa kali dibahas ya. Oke, kita masuk rumus berikutnya. Jika A log B pangkat M. Nah, jadi kalau di sini ada bilangan pangkat, pangkat ini bisa turun ke depan ya. Jadi rumusnya itu M dikali A log B gitu. Oke? Sampai situ ngerti rumusnya? Pusing? Cekot-cekot apa gimana? Masih awal ya. Oke, nah ini digunain ke contoh soal kayak gimana? Contoh soalnya seperti ini misalnya ya. 3 log 1/81 itu berapa hasilnya? Nah, cara ngitung ini gimana nih? Biar kita dapat bilangan bulat. Jawabannya kan harus bilangan bulat ya biasanya ya. Nah, berarti kita rubah yang ini biar jadi bilangan pangkat ya. Ayo dulu eksponennya pada bisa nggak? 81 3 pangkat. Jadiin 3 aja ya, karena basis atasnya 3. Jadi ketiga aja ya. Nge-lag, tuh kan jaringannya jelek. Siapa yang nge-lag? Komen ya. Coba saya coba buka ya di TikTok yang lain. Nge-lag nggak? Coba nge-lag nggak? Oke. Siapa yang tahu 1/81 itu 3 pangkat? Ada yang tahu nggak? Ayo dulu eksponennya gimana? Sebelum logaritma kan kita belajar eksponen ya. 3 log berapa? 1/81 itu kan 81 aja dulu ya. 81 itu 3 pangkat 4. Nah, kalau naik, ini kan tadinya pecahan. Ya, kalau mau naik berarti pangkatnya jadi minus gitu ya. Kalian yang belum ngerti, belajar dulu eksponen ya, kalau belum ngerti. Ini dapat dari mana 3 pangkat 4 ya? Pakai pound faktor aja ya. Ini jadi diganti 3 pangkat min 4 ya. Dari sini ngerti? Sudah mengerti sampai situ? Oke, kita pakai sifat yang pangkat ini ya. Jadi kalau ada bilangan di sini, ya, pangkat yang ini nih bisa turun ke depan ya. Jadi hasilnya minus 4 dikali 3 log 3 gitu. Oke, kalau 3 log 3, nah kalian harus tahu sifatnya ya. Kalau ini sama, itu rumusnya A log A ya. A log A itu hasilnya selalu 1 ya. A log A itu selalu 1. Jadi hasilnya berapa? Hasil akhirnya? Hasil akhirnya berapakah? Jadi hasilnya
4 lagi. Minus 4 ya. Minus 4 kayak 1 kan. Oke, sip. Ngerti sampai situ? Sip. Lanjut ya. Oke, 2 sifat ya. Udah aku ajarin tuh. Nanti kita masuk ke soal yang diacak gitu ya. Biar kalian tahu nih pakai rumus yang mana gitu ya. Oke, jadi hafalin rumusnya ya. Rumus ke-1, kedua. Udah hafal belum? Sekalian ngafalin ya. Sekarang sifat ketiga ya. Sifat ketiga apa? Sifat ketiga. Sifat ketiga mirip kayak gini ya. Cuman ada di A-nya itu ada pangkat juga. Jadi B-nya pangkat M tapi A-nya juga ada pangkat gitu. Nah, ini kayak gini gimana nih caranya? Caranya sama kayak tadi ya, pangkat ini bisa turun ke depan ya. Pangkat atasnya juga bisa. Jadi pangkat yang bawah dulu M per pangkat yang atas. Dikali A log B gitu. Oke, nih aku kotakin ya. Biar tahu jadwal live, kalian join grup tele aja ya. Saya share jadwal di sana. Jadi nggak ketinggalan. Kalau ketinggalan ya nonton di YouTube aja. Rumusnya emangnya harus dihafal. Kalau nggak mau dihafal, kamu harus sering latihan ya. Lama-lama kalau kamu sering latihan, ngerjain soal gitu, lama-lama hafal. Rumusnya asal kamu tahu aja, tapi kamu harus sering latihan ya. Nah, soalnya digunain pada saat apa nih? Nah, contoh soalnya kayak gini ya. Nah, kayak gini nih. Iya, habis ini ya. Tuh, tunggu ya. Kita lagi belajar logaritma dulu. Matriks nanti habis ini trigonometri. SMP hari Selasa sayang ya. Oke, kita rubah dulu ya. Akar 10. Siapa yang tahu akar 10? 10 pangkat. Ayo, siapa yang tahu 10 pangkat? Himpunan itu SMP sayang. Kamu baru join kah? Lihat di YouTube ya, banyak himpunan. Oke. Akar 10 pangkat. Siapa yang tahu akar 10 pangkat berapa? Akar 10 itu 10 pangkat berapa? Ada yang tahu? Ayo, min 2. Mana yang benar? 10 pangkat 2. Kalau 10 pangkat 2, 10 kali 10, 100 dong. Masa jadi akar 10? Gini ya, kalian kalau nggak tahu ya, 10-nya kamu tambahin angka 1. Oke? Akar itu, kalau nggak ditulis ada angka 2 di luarnya. Ya, jadi 10 pangkat 1 per 2 ya, Kak, sifat eksponen ya. Jadi yang ini dibagi yang luar gitu. Ngerti ya sampai situ? Oke, jadi kita ganti yang ini 10 pangkat setengah gitu ya. Log berapa? Ini 10 pangkat, gampang dong, 0,01. 10 pangkat berapa? 0,01 itu 1 per 100. Berarti 1 per 10 pangkat 2. Atau mau dikatasin 10 pangkat min 2. Iya. Pada pinter ini, pada kelas berapa ini? Yang join kelas berapa nih? SMA, kuliah, SD, SMP kayaknya nggak mungkin ya belajar logaritma. Pusing mereka. Oke, nih hasilnya berapa nih? Oh. Waduh, anak kelas 8, 9 ya. Nggak apa-apa ya. Kalian mau ikut SMP nggak apa-apa ya. Nambah ilmu nih, lumayan. Nanti SMA udah langsung bisa. Dasar. Oke, tinggal jawabannya ikutin ya. Jawabannya sesuai dengan sifat logaritma ya. Jadi pangkat yang di sini dulu yang turun ya. Pangkat yang di bawah dulu yang turun. Dibagi pangkat yang di atas. Berarti kalian bisa lihatnya nggak?
Pangkat yang ini dulu, baru yang ini gitu. Oke? Bisa ya lihatnya ya. Oke. Min 2 dibagi setengah berapa? Ayo, ada yang jawab 1/4 nggak? Kalau deket ibu teke deh. SMA pecahannya suka pada ngawur nih. Iya, -4 ya. Pada tahu ya? Pada bisa ya? Nggak usah dijelasin ya. 10 log 10 tadi kalau ini sama ya. Jadi min 4 kali 1. Min 4. Oke. Pada pintar ternyata. Hebat. Sip. Kita masuk. Sifat berikutnya ya. Udah apa belum tadi sifat-sifatnya? Awas ya, nanti kakak tanya lagi loh. Pada bisa jawab nggak? Kita mau masuk sifat keempat nih. Yang ditambah, ini ketinggalan. A log B, ya ini maksudnya ya. Ditambah A log C, apa? Apakah rumusnya? Hai, makasih yang kasih gift ya. Terima kasih banyak. Iya, jadi kalau jumlah A log B tambah A log C hasilnya A log B kali C ya. Tapi nggak berlaku ya, misalnya A log B dikali misalnya A log C. Terus kamu jadiin gini, A log B tambah C misalnya. Nah, ini nggak bisa ya. Awas ya, kebalik-balik nih. Ini nggak bisa kayak gini ya. Sifatnya itu, jadi berapa log ditambah berapa log, hasilnya berapa log. Jadi dikali gitu. Nah, syaratnya ininya kudu sama ya. Syaratnya ininya harus sama nih bilangan di atasnya. Oke, kalau bilangan ininya nggak sama, nggak akan bisa pakai rumus ini. Iya, SMA sayang. SMA, SMU, SMK semua belajarnya ini sama kok. Oke, cuma beda akhiran A, U, K. Oke, udah apa? Kalau jumlah, jadi asal ininya sama, bisa jadi kali ya. Contoh soalnya kayak gimana? Contoh soalnya kayak gini. Nah, misalnya kayak gini, contoh soalnya. Berapa nih hasilnya berarti kalau kita pakai rumus di atas? Iya, ini kan lagi kasih contoh soalnya. Ini lagi dibikin. Hai, makasih yang kasih semangat. Oke, jadi hasilnya 2 log berapa? Ikutin rumus ya. Jadi A-nya itu 2. Kalian bisa lihat kan, ini A-nya 2 ya. A log berarti kan 2 log gitu ya. B-nya 24 gitu kan. C-nya 6 gitu. Nah, jadi kalau jumlah jadinya kaliin ya. 24 kali 6-nya. Gitu. Berapa tuh? Iya, 2 log 144. Iya, bener banget. Udah pinter, Oke, kan ini nggak bisa dirubah 2 pangkat, ya udah gini aja jawabannya ya. Oke? Kecuali kalau ini bisa dirubah jadi bentuk pangkat 2 pangkat berapa baru bisa dihitung ya. Sama kalkulator, kalau boleh digunakan kalkulator boleh bisa itu. Oke, kita masuk sifat kelima. Oke, tadi kan ada tambah ya, sekarang ada kurang. A log B dikurang A log C. Live-nya sampai jam 9 kurang 15 ya. Kan ngajar kelas 11 belum, 12 belum. Ini baru logaritma, ini matriks sama trigono belum nih. Kalau sifat keempat A-nya nggak sama. Oh, nanti berarti dikerjainnya satu-satu ya. Nanti kita nggak bisa dikerjain. Kalau beda biasanya kita kerjainnya satu-satu. Biasanya itu tuh. Jadi nggak bisa pakai rumus yang ini. Nggak bisa pakai rumus yang ini ya.
Jadi kerjanya harus satu-satu itu biasanya. Oke, kalau kurang berarti dibagi ya. Sama kayak sifat eksponen ya. Oke, nggak usah pakai contoh lah ya, ngerti ya? Biar cepet. Biar kebahas semua ya. Oke, satu sifat lagi. Masih ada 4 sih. Cuman kita lanjut nanti ya. Kita latihan mantepin dulu ini ya. 6 rumus ini ya. Saya mau kasih soalnya nanti diacak. Kalian yang pilih pakai sifat yang mana gitu. Nah, ini baru perkalian log ya. Oke, kalau perkalian log, jadi beda ya bentuknya ya sama nomor 4 ya. Kelihatan nggak sih? Nomor 4 kan kayak gini nih. Kalau nomor 6 kayak gini ya. Kalinya beda ya. Kalau ini kalinya lognya ada 2 kali kan. Oke. Nah, kalau sifatnya kayak gini gimana nih? Ya nanti ya SS-nya terakhir ya sayang. Biar cepat. Oke, kalau A log B dikali B log C. Nah, asal ini sama ininya beda. Sama kok beda. Asal ini sama ininya sama. Nih, ini sama ininya ya. Bisa hilang ya. Hilang. Jadi A log C gitu. Kalau naruhnya kebalik, berlaku nggak? Misalnya gini. Berlaku ya. Berlaku. Pokoknya kalau ininya di sini ada sama. Yang bawah sama atasnya sama, asal dikali ya. Berlaku ya. Jadi hasilnya tetap A log C. Tetap berlaku ya. Karena perkalian itu sifatnya kan komutatif, bisa ditukar-tukar. Oke, siap? Udah hafal 6 rumusnya belum? Ayo, kakak mau kasih soal nih. Kalian yang tebak pakai rumus yang mana? Tebak-tebak berhadiah. Mau pakai hadiah nggak? Nih. Aku mundurin nih. Sifat ke-1 ulang ya. Sifat ke-1. Screennya lebarin. Kagak tahu gimana cara ngelebarin screen. Bukan di laptop. Sifat ke-1. Sifat logaritma jadi eksponen ya. Sifat kedua. Ini pangkatnya bisa turun nih. Oke. Sifat ketiga, pangkatnya kalau di atas ada pangkat lagi berarti harus turunnya yang bawah dulu, baru dibagi yang atas. Oke? Yang keempat sama 5 mirip ya. Kalau tambah jadi kali. Kalau kok tambah jadi kali. Bener-bener tambah jadi kali, kurang jadi bagi. Ini sayang sifat 1 2 nih, mau di screenshot sok. Iya sabar yang belajar matriks ya. Ini belum latihan logaritmanya, sabar. Matriks kamu lebih lengkapnya di YouTube. Itu ada siaran ulangnya 2 kali apa 3 kali. Itu udah diulang-ulang dari awal. Oke, nanti kita bahas sedikit matriksnya ya. Karena udah diulang-ulang sejak dari lama. Udah sip. Yuk kita masuk soal. Udah semua? Mau di screenshot nih 3-4-nya nih. 3, 4, 5, 6 nyambung kayaknya no. Iya nanti videonya dimasukin ya. Nih kelihatan dah tuh. Oke. Udah ya. Aku kertasnya malah habis sebentar. Kertasnya kemana hilang ini? Oke aku berdiriin aja nih. Nggak akan kelihatan. Udah ya kalian ingat-ingat ya rumusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke soalnya. Ini ya. Coba kalian bisa nggak? Nah. Ayo pakai sifat keberapa nih? Ting tung ting tung. Sifat pertama, aku liatin lagi ya. Kalau sifat pertama log jadi pangkat.
Sifat keberapa nih? Ada contekannya nih, aku bikin yang kecil. Ternyata aku udah nulis. Nah, tuh kelihatan tuh. Ayo, pakai sifat keberapa? 1, 2, 3, 4. Nih, lihat yang ini aja ya. Pakai sifat keberapa nih? Iya, oke. Ih, pada pinter. Sifat ke lokot 7. Jauh amat, 7 belum diajarin. Kita baru ngajarin 6 sifat, juga sampai ke 7. Pinter 3 ya. Jadi 3 ya. Nggak bisa kalau bentuk ini, kalau bentuk log jadi pangkat, ini nggak ada angkanya, nggak bisa ya. Kalau pakai sifat ke 1 nggak bisa. Jadi pakai sifat ke 3. Nah, caranya gimana? Rubah jadi bilangan pangkat. Ayo. 6 akar 6. Berapa pangkat berapa? Lah, 6 pangkat 1/6. Aduh, ya ampun. Aduh, ini dipecah ya. 6 itu pangkat 1 kan? Kalau tadi akar itu 6 pangkat berapa? Tadi kan ada akar tuh. Tadi kita belajar. Akar itu pangkat berapa? Akar itu pangkat setengah ya. Ya kan? Kan di sini 1, di sini 2 gitu kan. Nggak diliatin kan angkanya. Iya. Jadi ini kamu kalau perkalian eksponen kan pangkatnya di jumlah. Jadi 6 pangkat 1 setengah. Oke? Atau 6 pangkat 3/2 gitu. Udah tulis di sini ya. 6 pangkat 3/2 gitu. Log 216. Berarti ini klip 6 pangkat ya. 216 ya. 6 pangkat berapa nih? Ada yang tahu nggak? Iya, 6 pangkat 3 ya. Karena naik, jadi hasilnya 6 pangkat. Iya, -3 ya. Oke. Sini, ke bawahan saya nulisnya. Nah, gini ya. Jadi hasilnya berapa? Pakai sifat ke 3 ya. Kalau di sini ya. Kalau tadi yang di screenshot itu sifatnya ke 4 ya. Ketukar nulisnya doang. Oke, ini turunnya berarti yang ini dulu ya. Yang bawah dulu. Yang bawah dulu baru yang atas. Yang bawah dulu -3 per yang atas. Oke, 6 log 6-nya tulis lagi ya. Kalau nggak mau ditulis nggak apa-apa, ini hasilnya 1 ya. Jadi anggap hilang aja. Nah, tugas kita ngitung -3 dibagi 3/2. Ayo, pada bisa nggak? Ayo, pecahannya. Gimana? Pada pinter nggak? Masih pusing ketemu pecahan. Berapa hasilnya? Iya, -3 dikali 2/3 ya. Jadi ini coret ya. Pada pinter ternyata pecahannya. Betul sekali. Oke, sampai situ ngerti ya? Oke, kita lanjut nomor 2. Gimana? Logaritma gampang susah? Gampang, masih satu-satu gini. Udah nyatu soalnya semua. Mulai deh. Oke, soal berikutnya ya. Masih semangat nggak kalian? Atau udah pusing? Dikasih soal logaritma. Ngantuk, cuci muka dulu. Ngantuk. Nggak apa-apa nih, kalian habis belajar logaritma tidurnya nyenyak. Oke, sifat keberapa nih nomor 2? Pakai sifat keberapa nomor 2? Hayo, pada tahu nggak? Iya, kan tambah kurang ya.
Gampang ya. Tinggal tambah berarti tinggal dikali gitu kan. Kurang berarti artinya langsung bagi aja gitu. Oke, tinggal coret-coret ya. 18 kali 3, iya, ini 2 ya. Oke, berarti jawabannya 1 ya. Benar nggak? Saya ngitung benar nggak? 18 kali 3, 54 kan? Oke, lanjut nomor 3. Ngerti nomor 2? Lanjut nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya 2 dikali 2 log 6 ditambah 3 dikali 8 log 8 angka 2. Ayo mikir dikit ya. Mikir sedikit ya. Ayo soal aja kayak gini gimana nih? Soalnya kurang deh. Bentar ya, salin dulu ya. Soalnya nanti nggak bulat jawabannya. Bentar, pindah ke atas, kurang panjang soalnya. Soalnya ternyata kurang. Ini angka 2 log 12 dikurang 2 dikali 2 log 6. Ayo agak mikir ya. Karena kan kalian sifat bagi kali udah bisa nih. Nah, kalau soalnya kayak gini gimana nih? Oke. Gimana nih caranya? Ada yang tahu nggak? Karena kurang tambah, udah pasti pakai sifat yang tadi ya. Sifatnya yang ini ya. Sifat ketiga sama sifat keempat sama kelima kan. Tapi dalam sifat ini nggak ada angka di depan sininya ya. Nah ini kan di soal ada angka ininya nih. Aku buletin ya. Nah ada angka ininya nih. Ya, ada angka di depannya. Jadi kalau mau pakai sifat tambah kurang, nih tambah kurang ya. Ini kan di sini nggak ada angka apa-apa ya di depannya itu nih. Di depannya ini tuh nggak ada angka apa-apa kan. Makanya kita bisa langsung gunain sifat kali bagi gitu kan. Nah berarti caranya gimana? Caranya kita naikin ya. Kan tadi ada sifat pangkat. Pangkatnya bisa turun, pangkatnya bisa naik juga. Oke, berarti angka 2 tulis lagi. Nanti kita hitung ya. Dikurang, 2-nya naik ya. Nah, jadi gini nih. Oke, sampai situ ngerti nggak? Ayo, mulai pusing. Bentar lagi pada nge-lift keluar semua. Pusing. Ngerti nggak? Pakai sifat yang ini nih. Kan tadi kalau pangkatnya ini, pangkat di atas ini bisa turun kan? Nah, saya balik ya. Ini soalnya kan ini pangkatnya di sini. Nah, naikin gitu kayak ini gitu. Oke? Lanjut. Oke, kan kita mau nyamain ini ya. Nah, kamu lihat ya, ini sama ini tuh bisa jadi 2 pangkat nggak? Nggak bisa kan? Ini sama ini juga nggak bisa ya. Nah, kalau ini ada kemungkinan bisa nih 2 pangkat berapa bisa dihitung nih yang ini. Hitung manual ya. Jadi ini pakai sifat yang tadi ya, kurang jadi bagi gitu. Tapi kan ininya harus sama nih. Mana cara nyamainnya? Nyamainnya ini dirubah dong. Tadi akar itu pangkat setengah gitu ya. Oke.
Ini rubah ya, 2 pangkat 3 aja ya, biar cepet ya. 8 itu 2 pangkat 3 kan? Dikali akar 2 itu 2 pangkat setengah. Ayo nih pelan-pelan ya. Ayo yang mulai pusing ngacu. Udah mulai mumet. Ya, akar yang mana yang mau diajarin? Kan tadi kita udah bahas ya, kalau akar 2 itu 2 pangkat setengah ya. Tahu dari mana? 2 itu kan pangkat 1, nggak ditulis kan? Akar itu kan nggak ditulis, ada angka 2-nya. Pakai sifat eksponen ya, kalau akar itu 1/2 gitu kan. Oke? Gimana? Sampai sini udah ngerti belum? Oke, ini mau dijadiin, saya mau ngejadiin ini biar 2 pangkat semua ya. Nih, biar sama nih. Oke, sip. Yang loading, udah pada ini nyambung lagi belum? Udah ya. Kita turunin pangkatnya ya. Ini pakai angka 1 ya. Buat bantuan aja. Pangkatin turunnya. Pangkatin turunnya. Turunin pangkatnya. Turunin pangkatnya ya. Jadi gini ya. Buat yang ini. Saya mau turunin tapi nanti dinaikin lagi ya. Jadi gini nih. Buat yang 2 pangkat setengah. Log 1 ya. Gini nih mikirnya ya. Oke, ini pakai sifat yang tadi ya. Pangkatnya turun ya. Pangkatnya yang bawah dulu yang turun kan. 1 dibagi setengah gitu ya. Dikali 2 log 12. Ini ngerti ya, pakai sifat ketiga ya kita ya. Pangkatnya diturunin. Nah ini kamu hitung ya berapa nih? 1 bagi setengah itu 2 ya. Oke, nah saya naikin lagi ya. Kan mau ngerubah. Oke, jadi hasil ini tuh 2 log 12 pangkat 2 gitu. Oke, kalau enggak kamu hafalin ya. Gini, ada cara cepetnya nih sebenarnya. Jadi kalau pangkat ini turun ke sini, itu tuh jadi kebalikannya. Jadi 2 log 12 pangkat 2 langsung kebalikan dari setengah itu 2 kan? Sifatnya mau lihat nih. Tuh. Oke, kalau nggak mau ketinggalan apa jadwalnya, kalian ikut tele ya, biar bisa tahu jamnya jam berapa. Ini sampai sini ngerti nggak? Saya lagi ngerubah yang ini ya. Nih, yang ini nih. Kan biar jadi 2. Di sininya tuh biar jadi 2 nih. Biar kita bisa pakai sifat tambah kurang. Karena kalau tambah kurang ini di sini nggak ada angkanya ya. Di sininya juga nggak ada angka apa-apa kan. Nggak ada pangkat berapanya gitu. Sip. Pada pinter. Ngerti. Ini ngerti biar cepet apa gimana? Ini ya langkahnya ya. Nih. Ya. Jadi 2 log. Dinaikin ya sama saya ya kan tadi 2 log 12 pangkat 2 gitu ya. Oke, nah ini udah sama nih. Nah, enak nih ngerjainnya. Oke, tinggal kita hitung yang ini ya. Kita hitung yang ini nih. Ngajar di sekolah enggak, saya ngajarnya di bimbel ya. Ngajar online bisa lewat Zoom. Kalau mau tanya les bisa ke chat itu di bio ya, di bio sayang. Oke, kita hitung yang ini ya. 2 pangkat 3 log. Kelihatan nggak sih kalian? Apa kurang atas? Ini saya langsung jumlahin ya, biar cepet ya. Kalau perkalian itu kan jumlahin pangkatnya. 3,5 ya, atau 7/2. Oke, dipangkatin. Ini pangkat 3 ya. Oke, nah ini tinggal pangkatnya turunin lagi kayak tadi nih. Tapi nanti dinaikin lagi ya. Kalau nggak ini bisa dihitung karena 2 log 2 nih. Kita hitung aja ya. Gak usah dinaik turun nih. Kebetulan nih sama nih 2 log 2 ininya.
Jadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 21 per 2 ya. Oke, pakai sifat yang tadi ya, pangkat bawah dibagi pangkat atas. Dikali 2 log 2. Oke, ini 2 log 2 anggap hilang aja ya karena 1 ya. Kalian tinggal hitung 21 per 2 dibagi 3 berapa? Berapa? Ayo, 21 per 2 dibagi 3. Nih caranya ya. Barangkali ada yang nggak tahu. Coret. Berarti 7 per 2. Nah, ini berarti ditambah 7 per 2. Gimana sampai sini? Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut. Udah ngerti belum? Liar. Orang Bandung juga nih ngomongnya liar, Sunda juga. Saya orang Bandung, kamu orang mana? Liar. Hai, Alfian tadi udah chat di tele sayang, ke kamu kirim foto depannya. Oke, udah ya, tinggal hitung ini. Oke, pakai sifat yang tadi kurang itu jadi bagi nih, ini, yang ini kita hitung ya. Kita hitung. 2 log. Berarti ini dihitung aja kali ya. 12 kali 12 144 ya. Dibagi 3 6. Ditambah 7 per 2 gitu. Ini tinggal dihitung 144 bagi 36 berapa? Ayo juru hitung. Ya, habis ini ya sayang. Sabar. Yang kelas 11 tunggu 10 sebentar lagi. Ini tinggal satu soal, ini udah. Satu 44 bagi 36 berapa? 4 ya? Yakin 4? Oke, saya percaya aja ya, belum ngitung. Kali 4. Oh iya benar, 4 ya. Jadi 2 log 4 gitu ya, tambah 7 per 2. Jadi 2 log 4 itu berarti 2 log 4-nya 2 pangkat 2 kan. Nah, 2-nya turun ya. Ini 1 ya, jadi 2 tambah 7 per 2. Berapa? 5,5 ya. Udah. Sepanjang ini jawabannya 5,5. Oke, ngerjainnya pelan-pelan ya. Kalian harus hafal dulu sifatnya. Kalau nggak tahu sifatnya pusing. Oke, terakhir ya. Satu soal lagi, terakhir. Kakak mau masuk ngajarin kelas anak 11. Anak kelas 11. Panjang pol, yuk ah. Terakhir ya, terakhir di SS ya. Boleh nanti aku SS. Nanti terakhir ya, habis ini satu lagi. Hari ini mau bahas matriks sayang. Matriks sama trigono. Siapa yang belajar? Kelas 12 lagi belajar apa? Coba komen kelas 12 lagi belajar apa? Limit trigono. Masa lo belajar pencacahan? Pencacahan apa? Turunan. Turunan fungsi, limit. Oh. Ntar aku kasih kelas 12 besok kali ya. Hari ini mau belajar matriks dulu sama trigono. Oh iya, buram kenapa ya? Bentar. Siapa bisa kerjain nih soal ini? Ayo yang kelas 10 dulu. Dimensi 3, kalian dimensi 3 belum pada beres. Turunan, oke. Oke, nanti kalau ada waktu ya belajar matriks sama turunan. Atau mau matriks sama trigono? Coba komen. Siapa yang mau belajar trigono?
Oke, ini pakai sifat tambah dulu ya. Ih, kok buram lagi. Sabar. Nah, udah ya. Gitu. Gitu lagi. Saya kudu nulis kayak nah. Kalau saya nulis baru dia fokus. Oke, ini pakai sifat. Ya udah, hari ini matriks trigono dulu ya. Nanti besok saya cari waktu lagi ya. Ngajarin kalian turunan sama apa tadi vektor. Banyak banget dimensi 3. Oke, ini pakai sifat apa? Kalau jumlah pakai sifat kali ya. Langsung kaliin aja ya. Oke, ini kenapa jadi buram kameranya? Limitnya limit apa? Limit trigono atau limit angka biasa? Coba komen. Iya, nah ini ya. Dulu keburam lagi. Oke. Nah, kalau mau nyari X yang ada di dalam log, berarti kita pakai sifat ke berapa? Nih rumusnya ya. Meja kita sama. Ini meja anak saya. Saya nggak mau. Dipinjam meja anak saya. Soalnya biar nggak ribet. Oke, ayo anak kelas 10 mana udah pada kabur anak kelas 10? Setelah belajar logaritma yang memusingkan tadi, yang panjang nian. Sifat keberapa? Kita mau nyari X di dalam log loh. Ini kan mau nyari nilai X ya. Nah, X itu ada di dalam log sini nih. Ayo, pakai sifat yang mana? Keempat. Keempat apa? Oh, keempat mah udah beres. Ya, ini mah udah benar keempat. Pakai sifat keempat. Nah, dari sini mau nyari X pakai sifat ke-6. Sifat ke-1. Ya, sifat ke-1. Kan ini mau nyari X di dalam log. Gimana caranya kalau pakai yang lain? Sifat ke-1 ya. A, B, C-nya ini. Ini jadi 3X ya. B sama dengan kan A pangkat C. 2 pangkat 1. Jadi X-nya berapa? 2/3. Beres. Dah ya. Yang mau SS boleh nih. Ini SS dulu yang nomor ini. Saya mau cari materi matriks ya. Oke, hari ini berarti tetap ya belajar matriks sama trigono ya. Besok saya cari waktu lagi ya. Ngajar anak kelas 12. Belajar apa? Kelas 12 jadi lagi belajar limit trigono, turunan fungsi, apalagi. Kok banyak banget vektor dimensi 3? Beda sekolah beda-beda apa? Oke, sebaliknya ya. Aku angkat ke atas nih. Terang nggak sih? Bentar-bentar deketin ring lightnya dulu. Rasa gelap. Sabar, sabar. Ini ya, jelas nggak? Komennya dipinggirin aja ya kalau kalian mau SS. Udah? Nah, satu lagi tadi yang rumus ya. Oke, sudah? Sip. Sudah ya, kakak ngajar anak kelas 11 dulu ya. Kayak tadi teh gimana kayak tadi? Hai, sama-sama sayang. Yang mana? Yang ini? Nih, kalau mau SS tuh. Sama-sama, makasih. Oke, kalau mau ini apa, biar nggak ketinggalan live-nya, join di Telegram ya. Kepotong. Nih, rumus logaritma yang ininya. Sama-sama ya.
Ya, kalian semangat belajarnya ya. Aku ngajarin gratis nih. Kalau via Zoom berbayar loh. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Nomor 3 yang kanan lagi. Oke, oke. Iya, sama-sama ya. Semoga bermanfaat ya. Ini sifat log nanti aku bahas lagi ya. Kalian ikut telenya aja. Nih aku angkatin nih nomor 3 ya. Link tele di bio sayang, ada tulisannya Telegram. Coba diklik. Udah? Sudah ya, pegal saya. Meganginnya. Oke, kita masuk ke matriks. Ayo, yang matriks, yang belajar matriks siapa? Matriks. Oke. Oke, rumusnya dulu ya, matriks. Oke, misalnya ada matriks A, B, C, D. Oke, saya tanya dulu ya, kalau A transpos itu gimana? Pada tahu nggak? Pada tahu nggak sifatnya? Iya, jadi intinya itu, kalian bisa baca nggak? Kalau ke sini namanya apa? Kalau ke samping ini baris apa kolom? Kalau ke samping ini namanya baris ya. Kalau ke bawah namanya kolom gitu. Hafalin dulu ini ya. Ayo, ada yang baris, ada yang kolom, gimana? Ingat aja kalau mendatar itu kan buku tulis kamu itu berbaris tuh, baris kan? Ingatnya mendatar tuh baris kayak buku tulis gitu. Oke? A transpos itu artinya baris jadi kolom gitu. Jadi yang tadinya baris dijadiin kolom. Nah, kayak gini. Tadinya baris, ini kan baris ya. Jadi kolom gitu. Oke, ngerti sampai situ? Sekarang determinan A. Ada yang tahu rumusnya? Kalau matriks A-nya ini cari determinan gimana? Cari determinan. Jadi yang sini dikali ya. A kali D, rumusnya A kali D dikurang sebaliknya. Dikurang B kali C gitu. Oke, sampai situ ngerti ya? Lalu apalagi A inverse ya? Rumusnya apalagi A inverse? A inverse itu rumusnya 1 per determinan A dikali, nah ngafalinnya biar gampang. Yang ini, yang di sini nih, ini dibalik ya. Jadi A sama D itu dibalik posisinya. Jadi ini D, ini A. Lalu yang BC tinggal, jangan dibalik, tinggal kamu tambahin minus. Beres, gitu rumusnya. Tinggal kita masuk ke soal. Udah hafal belum rumusnya? Satu lagi ya. Ngajarin perkalian ya. Kalau perkalian harus masuk ke soal ya. Oke, nih saya kasih soalnya. Contohnya misalnya matriks A 2, negatif 2, negatif 1, 1. B-nya 1, 2, negatif 1, negatif 2. Nah, misalnya mau nyari A kali B. Gimana nih caranya?
Terus ulang soalnya ya. Iya, ini materi kelas 11 ya. Oke, caranya gimana? Kalian tentuin dulu ya hasil dari perkalian ini tuh, hasilnya matriksnya berapa kali berapa, biar tahu jawabannya. Nah, ini matriksnya ukurannya dilihat dari barisnya ya. Barisnya itu ada 2. Berarti dikali kolomnya ada 2. 2 kali 2 nih ukurannya. Yang ini juga sama ya. Jadi hasilnya nanti tuh, kamu lihat yang luarnya ini ya. Hasilnya itu 2 kali 2. Oke, nah cara ngaliinnya gimana? Berarti ini hasilnya 2 kali 2, berarti nanti ada jawabannya 4 kayak gini ya. Kayak matriks di atasnya. Oke, nih tinggal baris kali kolom ya. Buat ngisi yang ini nih. Nih ya, aku kotakin dulu ya. Oke, caranya buat ngisi yang ini, baris ini kali kolom ini. Ya, aku kurang gede nulisnya. Oke, wah udah dapet jawaban. Caranya 2 kali 1. Aku tulis caranya di bawah aja ya. 2 kali 1, lupa ini kurang besar. 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2 gitu. Ini caranya di bawah aja ya, aku tulis ya. Oke, buat yang ngisi yang ini, baris 1 kali kolom 1 ya. Buat ngisi yang bawahnya, berarti ini kan ada di baris kedua, kolom ke 1. Ya, kamu kaliin baris kedua, kolom ke 1 sama kolomnya. Sumuhun, aduh dari Bandung juga. Ternyata banyak orang Bandung nih. Absen orang Bandung mana? Oke, ini baris kali kolom berarti min 2 kali 1 ditambah 1 kali 2 gitu. Ngerti nggak sih? Kalian pada ngerti? Bisa ngelihatnya nggak? Cara ngaliinnya. Oke, ini baru yang 2 kotak ini ya. Sekarang kotak yang sini nih. Kotak yang sini ya. Aduh, Randy, kamu orang mana, Randy? Jawa Barat kah? Oke, baris ke 1 dikali nangis yang ini kan. Berarti dia tuh ada di posisi baris ke 1 kolom kedua ya. Jadi kaliin baris ke 1 kolom ke 2 gitu. Oke, baris ke 1 kali kolom ke 2. Berarti berapa? 2 kali min 1. 2 kali min 1 ditambah min 1 kali min 1 gitu. Oke, tinggal yang terakhir ya. Yang terakhir yang sini berarti baris kedua kolom ke 2. Min 2 dikali min 1 ditambah min 2. 1 kali min 1. Oke. Dah tinggal hitung ya. 2 kali 1 2. 2 kali min 2 berarti 0. Iya, ini matriks ya. Yang mana yang diulang? Panjang nih anakku ngulang lagi. Oke, buat ngisi yang di sini tuh pokoknya nih kalian garis pertama kali kolom ke 1 nih langkahnya ya. Jadi 2 kali 1 ditambah min 1 kali 2 gitu. Buat ngisi yang ini kan ada di baris 2 kolom ke 1. Jadi baris kedua kali kolom ke 1 lagi. Min 2 kali 1 ditambah 1 kali 2. Oke, udah tinggal hasilnya ya. Berapa nih yang ini yang bawah? Yang bawah 0 juga ya. Yang ini berapa nih? Min 2 tambah min 3 ya. Min 2 kali min 1, 2. 2 dikurang 1, 1. Nah, gitu ya. Oke, ini baru teori apa cara-cara di matriks yang biasa digunain ya. Nah, kita sekarang masuk ke soal sebenarnya ya. Penyelesaian soalnya.
Oke, bentar kertasnya. Yang mana, yang mana? Ini saya ngitung dari sini. Salah saya ya? Bentar, bentar. Min 2. Oh iya, min 2 tambah 1 ya harusnya ya? Min 1 ya? Oke. Iya, iya. Gitu benar nggak? Sama nggak hasilnya? Coba dikoreksi. Udah benar? Oke, sip. Dah, kita masuk. Kita masuk ke soal ya. Min 1 dari mana? Min 1 dari mana? Ini tinggal dihitung aja. 2 kali min 1 itu kan min 2 kan? Min 2 ditambah. Ini min kali min plus kan? Min 2 tambah 1 gitu kan jadi min 1. Tadi saya nggak lihat minus ininya kali. Saya anggapnya plus. Oke, kita masuk ke soal yang sebenarnya. Tadi teorinya ya. Teori itunya kalian harus bisa. Oke, jika A ditambah B transpose itu adalah C kuadrat, maka D adalah, nah A-nya ini ya. A-nya 1B A plus B, B-nya A min 1 min C 0D, C-nya 1101. Iya buram kalau saya lagi ini. Kalau lagi nulis ketutup kan jadi buram. Oke, nah ini matriks A, B, C-nya kamu suruh nyari nilai D ya. Kalau diketahui ini ya. Nah, caranya gimana? Caranya ya tulis aja A-nya. Berarti berapa tuh? A-nya 1B A plus B gitu kan? B transpose tadi inget ya. B transpose itu baris jadi kolom ya. Jadi baris ini nanti taruhnya ke bawah gitu. Oke. C kuadrat. Ayo C kuadrat. Kita ngotret dulu ya C kuadrat. Kita ngotret dulu ya. Biar dapat langsung jawabannya di situ. Oke, pakai kertas beda ya. Biar. C kuadrat itu artinya bukan matriks C dikuadratin ya. C kuadrat itu bukan artinya 1101 ini tinggal kamu kuadratin. Bukan ya. Bukan kayak gini ya. C kuadrat itu artinya C, matriks C dikali C. Jadi matriksnya kamu kaliin. Gitu. Pakai cara tadi lagi ya. Ingat gak caranya? Perkalian matriks ingat gak? Ayo. Ini 2 kali 2, 2 kali 2 ya. Berarti hasilnya 2 kali 2 ya. Siapa yang dapat jawabannya? Oke, baris yang ini dulu ya. Nih aku kotakin. Baris 1 kali kolom 1. Baris 1 kolom 1. 1 kali 1. 1 ya. 1 tambah 1 kali 0. Berarti 1. 2 kali 2 ukurannya tahu dari mana ini? Kan barisnya ada 2. Kolomnya ada 2. Jadi ukurannya 2 kali 2. Oke. Cara nentuin perkalian matriks hasilnya berapa dilihat dari yang luarnya nih, ukuran yang luarnya. Nanti suka beda-beda. Nanti bisa matriksnya 2 kali 1 misalnya kali 1 kali 2 gitu. 1121. Oke, kita cek ya. Baris 1 kolom yang ini berarti yang di sini berarti baris 1 ya, baris 1 ini kan kolom 2 ya, kolomnya kedua kan ini. 1 kali 0, 0. Tambah 1 kali 0 lagi ya. Berarti 0 ya. Oke, sekarang yang bawahnya. Baris 1, kolom ke 1. 1 kali 1, 1. 1 tambah 1 kali 1 lagi. Berarti 2.
Yang ini terakhir berarti baris 1 kolom ke 2. 1 kali 0, 0 ya, tambah 1 kali 1. Sama nggak? Hai Kenzo, kamu malam-malam masih main TikTok? Kok pakai akun mama? Oke, ngerti nih sampai sini? Udah sama belum? Kok pada beda-beda? Siapa yang salah? Saya yang salah nggak? Yang mana yang diulang? Yang mana? Yang mana yang diulang? Yang ini perkalian matriks. Kalau perkalian matriks, jadi buat ini nih, ini kan namanya baris pertama, kolom pertama. Jadi baris pertama ini, kolom pertama gitu. Baris 1 kaliin kolom pertama. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 1 gitu. Ini aku tulis caranya di atas ya. 1 dikali 1 ditambah, ini kan ini. 0 kali 1 gitu. Oke. Buat ngisi yang di sini, baris 1 kolom kedua. 1 kali 0 tambah 0 kali 1. Buat yang bawah, yang sini ya, baris 2 kolom pertama. Berarti ini 1 kan, angka 1 ya. 1 kali 1 tambah 1 kali 1. Buat yang sini sebelahnya, berarti tinggal baris kedua kolom kedua. 1 kali 0 tambah 1 kali 1. Nah, udah benar belum jawaban saya? 1, ini 0, 2. Benar ya? Ini ya jawabannya ya. Jadi kita tulis ya jawabannya. Di sini. Oke? Kalau udah gini, gampang nih. Udah, kalau penjumlahan matriks kan tinggal dilihat aja posisinya ya. Jadi yang baris 1 kolom 1 ini bacanya sama dengan posisi yang di sini nih. Ini kan semua matriksnya 2 kali 2 ya. Jadi yang sama posisi kamu bikin persamaan di bawahnya ya. 1 ditambah A-1 sama dengan 1 gitu. Oke, jadi nilai A-nya berapa? Nilai A-nya berapa? Ayo. Ya udah, ini kan habis ya. 1 kurang 1. Jadi A-nya 1. Kita mau nyari D ya? Oh ya, kita mau cari D ya. Nggak usah nyari A. Perlu nyari A nggak? Tulis dulu aja semua persamaannya ya. Kita mau nyari D nih. Nah, D posisinya ada di bawah ya. C plus D sama dengan 1. Berarti harus tahu C nih. C posisinya di sini. Oh iya, harus nyari A, B, C, D ini. Oke, kita nyari B ya. Nih B juga udah bisa dapat nih. B tambah 0 sama dengan 2. Berarti B-nya 2 ya. Lalu yang posisi yang sini ya. A tambah B ditambah negatif C sama dengan 0. AB-nya udah ada ya. Nah, jadi C-nya berapa? C-nya 3 ya. Udah ketemu dong. D-nya berarti 2. 2 yang mana? Yang dari mana? 2 yang dari mana? 1. 2 yang mana? Kamu tinggal samain posisi aja ya. Ini jadi posisinya ini baris kedua kolom pertama kan? Nah, posisinya sama yang di sini. Sama juga yang di sini. C-nya min 3 enggak dong. Ini kan pindah ruas 3. Pindah ruas kanan jadi min 3. Pindah ruas kan? Ayo, gimana aljabarnya? 3 min C sama dengan 0 gitu kan. Nih anggap aja C-nya yang saya pindah karena minus. Kan sama aja nih. Dibalik-balik gitulah.
Ayo, siapa? Enggak ya, C-nya nggak minus sayang. Coba jabarnya. 1 kurang 3 yang mana? Yang mana saya ada salah hitung? Oh, yang ini. Min 2 ya. Oke. Nah, ini baru saya salah nulis. Iya, hasil akhirnya min 2 ya berarti ya. Oke. Ya, pengaruh malam ya. Kalian ngantuk sama, saya juga ngantuk. Oke, gitu ya matriks ya. Gimana, gampang? Oke. Oke, kalian kalau mau itu. Oke, trigononya mau dibahas nggak? Udah pada ngantuk? Kalau ngantuk nanti saya lanjut besok aja ya, sebelum mengajar kelas 12. Trigono bahannya banyak juga. 1 nomor lagi aja ya. Mau sekarang? Apa yang sekarang? Trigononya mau sekarang? Yakin? Ntar pusing. Aduh. Mau trigono? Oke. Sedikit aja ya. Saya jelasin dikit ya. Kakak umurnya berapa? Coba tebak. Mumet. Ada yang udah mumet. SBM teh SBMPTN. Oke, ya udah matriks saya satu lagi ya. Matriks saya satu lagi ya. Iya, saya juga udah capek, bukan kalian aja yang capek. Aduh, yang ngajarnya lebih capek nih. Kalian cuma nonton aja. Yang ngajarnya keluar-keluar nih. Oke, ya udah matriks 1 nomor lagi aja ya. Bentar ya, aku pilihin soalnya ya. Yang agak-agak belibet gitu. SBM tuh apa? Soal SBMPTN maksud kamu? Kalau SBMPTN saya nggak live-in ya. Live-nya cuma materi sekolah SD, SMP, SMO. Nanti ya cari waktu, kalau SBMPTN harus khusus dong. Ya, nanti waktunya bukan sekarang dong. Oke? Kalian mau diajarin nyari SPLTV pakai determinan, pakai matriks nggak? Coba komen pada mau nggak, atau mau soal matriks yang hitung-hitung kayak gini, inverse. Mau yang mana? Tapi kalian udah bisa ya? Cari determinan dari matriks yang 3x3, udah pada bisa belum? Ayo. Matriks 3x3 udah belum? Belum? Oh, ya udah. Saya ajarinnya cari SPLTV-nya yang 2 dulu ya. Ya, nanti next ya. Kepalanya udah pada pusing semua ya. Sama saya juga. Ini SPLDV dulu aja ya. Kalau mau pakai cara matriks ya, bukan pakai cara eliminasi. Oke, caranya gimana? Oke, kalian harus cari nilai dari determinan dulu. Nanti ada cari D, lalu DX sama DY. Nah, apa nih DX, DY? Apaan ini?
Oke, ini matriks D itu berarti kayak nyari matriks biasa nih. Nah, D ini dapat angkanya dari mana? Kalau D aja, bukan DX, DY ya, bukan DX, DY. Ini nyari dulu D, determinan biasa. Nah, matriksnya lihatnya dari angka sini ya. Nah, ini nih, angkanya nih. Tinggal dimasukin aja jadiin matriks. 4, 2, 3, negatif 5. Dah, tinggal kalian cari pakai determinan ya. Determinan itu kan kanan dikurang kiri ya. Perkalian yang di kanan dikurang yang kiri ya. Berarti 4 dikali negatif 5 dikurang yang sininya. 3 kali 2. Berapa nih? Oke, dari situ ngerti ya. Jadi pertama cari dulu D-nya. D-nya dapat dari mana? Dari angka-angka di sini ya. Yang di persamaan X-Y-nya nih. Nah, sekarang kita cari DX. Nah, kalau DX apa nih? Kalau DX, nah bagian sininya diisinya sama ini nih, hasil ininya. Sebelah kirinya kamu isi sama yang ini ya. Kalau Y-nya berarti ya tetap. Kolom sininya ngikutin tadi si D ini. Oke? Kalau D-nya gimana ya? D-nya berarti kayak gini juga. Cuman yang diisi sebelah kanannya. 32-nya kamu taruh di belakang sini. Tapi ininya tetap gitu. Ngerti nggak? Oke, tinggal kaliin ya. 30 kali negatif 5 dikurang 3 kali 2. Berarti negatif 156 ya. Yang ini berarti 4 kali 2 dikurang 30 kali 2. Negatif 52. Oke? Ngerti ya cari D, DX, DY gimana? Bisa? Dah, kita nyari X ya. Sekarang kan mau nyari X ya. Intinya kalau ada SPL gini kan nyari X ya. X-nya hafalin ya rumusnya ya. X itu rumusnya DX per D. Kalau Y berarti DY per D gitu. DX-nya berapa DX-nya? Ini kan tadi minus 156 dibagi D-nya negatif 26. Nah, tinggal kalian hitung ya. DY negatif 52 dibagi negatif 26. Udah beres. Jawabannya berapa nih? Ayo, bagian juru hitung siapa? Berapa hasilnya? 7,2, yakin? Kayak ini 6 deh. 6 ya kayaknya ya. 6 ini. Iya, gitu ya. Gimana? Gampang kan? Nggak usah SPLDV. Nggak usah eliminasi substitusi. Nah, konsepnya sama ya. Nanti kalau SPL ininya ada 3 ya. Ini kan ada 2 SPLDV namanya. Kalau ada 3 juga mirip. Cuman kalian harus belajar dulu perkalian matriks 3 kali 3 ya. Nah, 3 kali 3 itu agak panjang ya. Next ya. Next saya ajarin ya. Sudah malam. Kalian besok sekolah ya, semua ya. Oke? Iya, lanjutin besok ya. Sudah KO ibunya juga. Kakaknya udah KO. Oke? Itu apa namanya? Join di Telegram ya biar tahu apa jadwal live-nya ya biar nggak ketinggalan gitu. Iya, makasih juga semuanya yang udah nonton ya. Selamat istirahat ya. Ditanyain abang saya maksudnya apa? ABG teh abang. Ya udah salamin aja ya. Oke, terima kasih semuanya. Screenshot yang mana?
Baru mau saya tutup. Sama-sama, makasih juga udah nonton. Nih, di screenshot nih. Itu ya yang mau SS ya. Yang SS bahan matriks kan maksud kamu kan? Kalau tadi logaritma udah kelar. Oh, yang tadi rumusnya ya? Nih rumusnya ya. Iya, sama-sama, makasih ya udah nonton. Berarti kamu ada kemauan belajar ya. Semangat belajarnya ya. Ini yang rumus ya, baru yang satu, nih yang dua nih. Ini cara yang perkalian ya. Oke, sip. Selamat malam semuanya ya. Aduh, capek saya. Dari tadi koar-koar. Saya ngajar dari jam berapa tuh? Tadi nge-live 2 kali hari ini. Belum ngajar yang kelas. Oke, terima kasih semuanya ya. Semoga bermanfaat. Bye. Jangan lupa join tele ya, biar tahu jadwalnya nggak ketinggalan gitu, oke?